wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas taufik, hidayah dan inayah yang Allah berikan kepada kita pada kesempatan subuh kali ini, subuh di hari Jumat yang mulia ini, kita dipertemukan kembali di majelis yang mulia untuk bersama-sama tilawah ya, dan juga mencoba untuk mengungkapkan kandungan apa yang kita bacakan. Yang mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan fadilah dan keutamaan dari setiap surat, dari setiap ayat yang kita baca, dan Allah pun senantiasa memberikan pemahaman ya kepada kita dan memberikan kemampuan untuk dapat mengamalkannya. Salawat dan salam tidak lupa kita pun sanjungkan bagi baginda Rasulullah SAW, atas keluarganya, para sahabat dan juga pengikutnya sampai akhir zaman. Jamaah salat subuh rahimakumullah, masjid kita sekarang mah Pak Yan udah seimbang ya. Alhamdulillah Pak TBS udah sembuh, udah bisa hadir di tengah-tengah kita ya. Kemarin sempat absen beberapa subuh. Beliau katanya pelut tulang katanya gitu ya, Masya Allah ya. Sekarang Alhamdulillah udah sembuh. Kita doakan ya, mudah-mudahan sehat selamanya. Allahumma rabbanas adhibil ba'sa syfi'an tasyafi la shifaa illa shifauka shifaan la yugadiru saqama. Untuk subuh kali ini kita akan memulai tilawah kita dari masih surat An-Nisa ya. An-Nisa ayat 57. Mari kita awali dengan ta'awuz lebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم
فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم Alhamdulillahirabbil alamin Walladzina amanu wa 'amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Kita kembali ke ayat 57 hadirin Allah ya. Walladzina amanu wa 'amilus solihati. Walladzina amanu dan orang-orang yang beriman wa 'amilus solihati dan mereka mengerjakan as-solihati yaitu kebajikan, amal yang soleh. Sanudkhiluhum akan kami masukkan mereka. Sanudkhiluhum jannatin surga tajri mengalir min tahtihal anhar dari bawahnya itu al-anhar sungai-sungai khalidina mereka kekal fiha di dalamnya itu abadan abada itu selama-lamanya. Lahum fiha azwajun. Lahum bagi mereka itu di fiha di dalamnya, di dalam surga itu azwajun. Azwaj ya. Ada pasangan-pasangan mutahharatun yang suci. Wa nudkhiluhum dan kami masukkan mereka wa nudkhiluhum dan kami masukkan mereka zilan. Zilan itu naungan atau tempat teduh, zolilan yang nyaman. Secara keseluruhan, adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Di sana mereka mempunyai pasangan-pasangan yang suci dan kami masukkan mereka ke tempat yang sangat teduh lagi nyaman. Jemaah salat subuh rahimakumullah, ini masih berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya di mana orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani ya. Pada ayat sebelumnya di mana mereka lebih percaya kepada jib dan togut gitu ya, daripada kepada wahyu yang diberikan kepada Nabi kita, pada Nabi Muhammad. Mereka tidak percaya itu karena dilatar belakangi dengan kebencian yang sangat mendalam ya. Sebetulnya mereka itu sudah dalam hatinya itu sudah melihat kebenaran, tapi yang menyampaikannya bukan dari apa yang dia harapkan, akhirnya mereka menolaknya. Maka Allah Subhanahu wa taala melaknat perbuatan tersebut ya. Melaknat sikap-sikap yang menentang terhadap kebenaran. Maka pada ayat 56 di mana Allah Subhanahu wa taala mengancam pada orang-orang kafir, di mana di dalamnya ada orang-orang Yahudi ya dan juga orang-orang Nasara, di mana mereka itu akan dimasukkan ke dalam neraka.
Mereka akan dibakar di dalamnya. Pada ayat 56 dijelaskan bahwa setiap kulit mereka itu hangus, maka kami akan ganti lagi kulitnya dengan kulit yang lain. Karena kalau sudah tidak tutung barangkali sudah tidak terasa lagi ya. Maka Allah ganti lagi gitu kulitnya itu dengan kulit yang baru. Kami ganti itu ya dengan kulit yang lain agar mereka itu merasakan azab. Sungguh Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Ini ancaman bagi mereka yang menentang ayat-ayat Allah ya. Nah, kemudian di samping Allah memberitahukan ancaman, Allah memberikan basyiran ya, memberikan berita gembira bahwa walladzina amanu wa amilus solihati sanudkhiluhum, bahwa bagi orang-orang yang beriman kemudian dia melakukan amal-amal soleh, sanudkhiluhum, ini menunjukkan apa ya, fi'il mudhari', ini menunjukkan yang akan. Sanudkhiluhum, kami akan masukkan mereka itu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh ke surga, di mana surga itu di dalamnya mengalir ya sungai-sungai. Kemudian di dalam surganya itu abadan, orang yang beriman dan beramal soleh, di mana akan menempati surga abadan abada, akan menempatinya selama-lamanya. Kemudian di surga itu tidak sendiri, lahum fiha azwajum mutahharah. Allah akan memberikan istri-istri ya, tidak hanya istri Pak Toto ya, tapi istri-istri ya, pasangan ya, tidak hanya satu, berarti ini banyak. Istri-istri yang mutahharatun, yang suci, yang jauh dari kotoran, yang jauh dari kekurangan, yang jauh dari kecacatan, yang mutahharatun, yang begitu suci ya. Azwajum mutahharatun wa nudkhiluhum zillan zalila, dan kami akan masukkan ke surganya itu di mana di dalamnya itu zillan zalila ya, sangat-sangat teduh. Mereka akan dimasukkan ke tempat yang begitu teduh dan nyaman. Masya Allah ya. Ini berita gembira tentu saja bagi mereka yang beriman. Mudah-mudahan kita di dalamnya ya, karena kita sudah menyatakan diri dengan syahadah asyhadu alla ilaha illallah gitu ya, wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kita sudah menyatakan itu dengan segala konsekuensinya gitu ya. Jadi kita tinggal menumbuh suburkan iman kita dengan melaksanakan amal-amal yang soleh, yang sifatnya ubudiyah itu ya, yang sifatnya ibadah langsung kepada Allah, maupun yang sifatnya itu ibadah sosial ya. Kita kerjakan itu semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, dalam satu keterangan memang amal yang kita lakukan ataupun ibadah yang kita lakukan itu sesungguhnya tidak akan cukup ya sebagai tiket kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena surga Allah itu begitu luas, begitu besar ya, di mana Allah gambarkan luasnya itu seluas langit dan bumi ya. Sedangkan usaha kita untuk meraihnya begitu sedikit itu ya. Kita banyak lalainya ya daripada kita melakukan kebaikan. Nah, maka hadirin rahimakumullah, itu informasi dari Nabi kita sehingga menjadi penasaran, bagaimana engkau ya Rasulullah ya, apakah engkau juga masuk surganya seperti itu gitu ya. Ternyata memang Rasul menjawab ya,
termasuk aku juga masuk surga itu karena ridhonya Allah Subhanahu wa taala ya. Ketika amal kita sedikit ya, kemudian Allah ridho, maka akan menjadi tiket ya untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu ketika kita beramal, dasarilah dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ridho dengan amal-amal yang kita lakukan ya, walaupun tidak akan sebanding ya dengan hadiah ya, dengan janji Allah Subhanahu wa taala ya, surga yang begitu luas. Nah, hadirin rahimakumullah, pada ayat berikutnya innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan, ya'murukum ya, menyuruh kamu antu adul amanati ila ahliha, untuk menyampaikan amanat ya, amanat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Kemudian innallaha ni'imma ya'izzukum bih. Sesungguhnya innallaha, sesungguhnya Allah, ni'imma, sebaik-baiknya, ya'izzukum, dia ajari kalian tuh bihi dengannya. Innallaha kana sami'an basira. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana, di mana dia itu keadaannya adalah sami'an, maha mendengar, basiran, maha melihat. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah maha mendengar lagi maha melihat. Di sini beberapa pesan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana kita hendaklah senantiasa menyampaikan amanat. Ini kitabnya dulu itu kepada Nabi kita ya, agar menyampaikan risalah-risalah, jangan disembunyikan ya, itu agar disampaikan kepada umatnya. Ini sebetulnya sekarang itu kepada kita, apabila kita emang diamanati oleh seseorang, maka tidak boleh disembunyikan, mesti disampaikan ya kepada siapa yang berhak untuk menerimanya. Kemudian apabila kita memutuskan sesuatu, ya hendaklah diputuskan dengan adil ya. Yang salah tentu saja diputus dengan salah, yang benar diputus dengan benar. Ini kalau kita kembali ke pengadilan ya, tugas hakim itu sangat-sangat berat. Makanya hakim itu bagi yang benar, maka akan dalam satu hadis, jadi salah satu penghuni ataupun yang akan mendapatkan surga itu diantaranya adalah hakim yang adil. Ya, karena memang memutuskan sesuatu itu sangat-sangat berat gitu ya. Maka hadiah yang berat itu hadiahnya surga. Nah, maka bagi hakim yang adil, yang menetapkan dengan benar ya, maka dia akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya profesi hakim itu sangat mulia ya di hadapan Allah itu, untuk memutuskan dengan catatan tentu saja di mana di dalam bekerjanya mesti profesional gitu ya. Jangan sampai menetapkan sesuatu yang salah menjadi benar, ya, yang benar menjadi salah. Nah,
Begitupun kita ya di dalam kehidupan sehari-hari selaku pemimpin, minimal pemimpin di rumah tangga ya. Karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa seperti itu. Pada dasarnya kita semuanya adalah pemimpin, minimal di pemimpin di tingkat keluarga ya, itu mesti mampu untuk dapat berlaku adil. Hadirin rahimakumullah, ayat 59 di sini Allah Subhanahu wa taala menyeru kembali kepada orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atti'ullaha, taatilah kalian ataupun taatlah kalian. Ini merupakan fi'il amar ya, perintah. Atti'ullaha, taatilah Allah ya. Wa atti'ur rasul, dan taatilah dan taatlah kalian kepada rasul ya. Wa ulil amri minkum, dan ulil amri di sini adalah pemegang kekuasaan ya, pemerintah, minkum di antara kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Fa in, maka jika tanaza'tum, kalian berselisih, fi syai'in, di dalam sesuatu, dalam suatu perkara, farudduhu, maka kembalikanlah permasalahan itu ilallahi, kepada Allah, wa rasuli, dan kepada Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. In, jika, kuntum, kalian itu, tu'minuna, kalian beriman, billahi, kepada Allah, wal yaumil akhiri, dan kepada hari akhir. Dzalika, demikian itu, khairun, lebih baik ya, ataupun utama, lebih utama. Wa ahsanu, dan sebaik-baiknya, ta'wila. Ta'wila itu akibatnya ataupun kesudahannya. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad, dan ulil amri, itu pemerintah yang berkuasa atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah. Dalam hal ini adalah Al-Quran dan Rasul, yaitu sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ayat 59 memberitahukan kepada kita ya, di mana kita mesti dan wajib taat kepada Allah dan Rasulnya secara mutlak gitu ya. Di situ disebutkan atiullaha wa atiur rasul. Atiunya itu diulang atau disebutkan di kedua awal, taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Ini menurut para mufasir, memang ketaatan kepada Allah itu ya mesti dilakukan dengan taat yang mutlak gitu ya. Taat yang sesungguhnya, tidak banyak berpikir sebetulnya untuk mentaati perintah Allah. Jadi jangan pikir-pikir dulu, memang itu perintah Allah itu mesti kita lakukan. Ini kerjakan enggak ya, atau lakukan enggak ya, enggak seperti itu. Ini taati enggak atau tinggalkan gitu ya. Atas perintah-perintah Allah itu menjadi ketaatan yang mutlak ya, karena perintah Allah itu benar adanya dan larangan Allah pun benar adanya gitu ya. Meskipun kita tidak paham makna dari perintah itu ataupun hikmah dari perintah itu, kita yakini saja bahwa setiap, nah ini menurut para mufasir, bahwa setiap perintah Allah itu adalah mengandung
kebaikan ya bagi siapa yang melaksanakannya. Dan sebaliknya setiap apa yang dilarang oleh Allah ya, itu akan mengandung keburukan ya, bagi pelanggarnya, bagi yang melakukannya. Allah melarang mengkonsumsi khamar, Allah mengharamkan darah umpamanya, Allah mengharamkan daging babi gitu ya. Nah ini kita meski kita tidak mendalami ya akibatnya, kita yakini bahwa memang di balik larangan tersebut itu ada keburukan bagi yang melakukannya. Nah, maka mengikuti atau mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya itu menjadi ketaatan yang mutlak. Wa ulil amri minkum. Nah, di sini perintah taat kepada ulil amri, pemegang kekuasaan, ini tidak diawali dengan ati'u ya, ati'u ulil amri, tidak seperti itu. Nah ini kata para mufasir itu memang menunjukkan bahwa ketaatan kepada ulil amri ini memang mesti kita lihat dulu gitu ya, perintahnya seperti apa gitu ya. Kalau memang pemimpin itu menyuruh kepada keburukan ya, maka mesti untuk ditolak. Dalam kasus Sambo ya, Eliezer suruh nembak, mestinya menolak gitu ya. Karena itu perintah atasan, perintah ya katakanlah ulil amri bagi Eliezer, nah, tapi dia lakukan juga. Nah, ini mestinya Allah sudah memberikan isyarat gitu ya dalam Al-Quran bahwa perintah pemegang kekuasaan itu mesti dipertimbangkan dulu gitu ya, apakah perintah itu benar atau salah. Kita boleh untuk bahkan harus gitu ya menolak perintah ataupun pemegang kekuasaan apabila memang apa yang diperintahkannya itu adalah keburukan. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih. Kemudian Allah pun memberikan petunjuk apabila ada perbedaan dalam sesuatu ya, dalam suatu masalah, farudduhu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Kembalikanlah kepada Al-Quran dan sunnahnya gitu ya. Ini mesti seperti apa? Jika kamu itu in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian itu beriman kepada Allah dan hari akhir ya. Tidak kemudian terus merasa benar sendiri gitu ya. Tapi harus dicari jawabannya itu di Al-Quran maupun hadis. Semuanya sudah ada di situ, hanya sudah ada yang sifatnya sorry, ada yang sudah jelas ya, ada yang memang memerlukan istihad gitu ya, yang memerlukan istihad. Nah semua permasalahan jawabannya sudah ada di Al-Quran dan juga di Sunnah Rasul ya. Tinggal kemampuan kita ya untuk dapat menggalinya. Bagi setiap Muslim dalam menetapkan suatu hukum itu ada 3 golongan sebetulnya. Di pertama terkait dengan hanya sebagai apa ya istilahnya itu, hanya pengikut saja gitu ya. Yang kedua ada golongan yang istilahnya yang pertama itu taklid gitu ya, hanya mengikuti saja apa yang kita dengar dari guru kita. Yang kedua ittiba. Ittiba itu
ya sudah mampu gitu ya, ketika kita mendengar bahwa hukum ini adalah haram ataupun halal ya ataupun boleh, itu sudah tahu oh ini pengambilannya istinbatnya dari ayat ini ataupun dari hadis ini gitu ya. Ittiba itu sudah lebih dari taklid ya, sudah dia mengikuti dan sudah tahu dari sumber pengambilan hukumnya. Nah, kalau istihad mujtahid ya, tahapan yang ketiga itu mujtahid, memang satu tahapan yang sangat tinggi ya. Jadi memang berat juga syarat-syaratnya. Dia harus sudah hafal Al-Quran, sudah hafal ribuan hadis ya. Supaya nanti dalam menentukan keputusannya itu tidak sembarangan. Maka hadirin rahimakumullah, seorang mujtahid ketika dia ijtihad mengeluarkan satu hukum ya dari permasalahan yang sifatnya samar gitu ya, maka dia akan mendapatkan pahala ya. Jika benar ijtihadnya itu 2 gitu ya. Jika memang salah, maka masih dapat pahala juga, pahalanya 1. Tapi ini tentu saja bagi mereka yang sudah memiliki kapasitas, yang sudah memiliki syarat untuk sebagai mujtahid. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu adalah lebih utama dan lebih baik akibatnya. Di segala permasalahan yang dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya, pada Al-Quran dan hadis, maka akibatnya itu akan sangat-sangat baik. Demikian hadirin rahimakumullah yang disampaikan, yang benarnya dari Allah, yang salahnya adalah dari kata-kata saya sendiri. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.